Iya, kula cinta sangat napa? Kula enten tugas dikene nyritakake sejarah kemerdekaan Indonesia. Oh, jadi zaman biyen kuwi Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang mengaku kalah setelah pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki yang dilakukan oleh negara sekutu. Awalnya, Jepang merahasiakan kekalahan ini pada rakyat Indonesia. Namun pemuda Indonesia, Sultan Syahrir, mengetahui kekalahan Jepang dan memberitahukan kepada temannya. Kawan, aku mendengar informasi dari radio BBC tentang kekalahan Jepang. Apa maksudmu? Negara sekutu menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Jepang melakukan gejala senjata. Itu artinya Indonesia sedang vakum apa? Betul, inilah kesempatan kita untuk mengumumkan proklamasi. Ya, kita harus menemui Bung Karno untuk membicarakannya. Hai Bung Karno, kami mendengar bahwa Indonesia sedang vakum apa? Bukankah ini kesempatan yang baik untuk kita segera proklamasi? Tidak bisa secepat itu. Kita harus membicarakannya saat sedang PPKI. Jangan bertindak gegabah. Tidak, jangan melibatkan Jepang dalam kemerdekaan ini. Ini harus dengan perjuangan Indonesia sendiri. Bagaimana jika Jepang menyerang? Apakah punya pertahanan untuk melawannya? Tapi, jangan sampai kita hanya berharap dengan Jepang. Berharap dengan ucapannya tidak akan segera terlaksana. Ingat, rakyat telah menderita sejak lama. Kita harus membebaskannya. Beri kami waktu untuk berunding. Pikirkan dengan baik. Bagaimana ini? Para pemuda mendesak agar segera proklamasi. Tenang, Bu. Pertimbangkan semuanya baik-baik. Jangan gegabah. Bagaimana jika ada lebih banyak korban? Lagi pula, biasanya pemuda tidak memikirkan bagaimana risiko ke depannya. Baiklah, kita menunggu sidang PPKI. Saya tidak yakin Soekarno dan orang tua akan segera melaksanakan proklamasi. Ya, itu karena masih ada pengaruh PPKI pada mereka. Saya tidak setuju jika kemerdekaan Indonesia akan dicampur tangan Jepang. Ini kemerdekaan kita, jadi kita harus bisa bangkit dan merdeka. Ya, itu benar. Tapi bagaimana caranya kita bisa meyakinkan orang tua? Bagaimana jika kita menghasilkan bukan dan bukan dari Jakarta supaya mereka tidak terpengaruh dengan Jepang? Tapi gimana? Di Rengas Dengklok. Di sana ada markas pemuda lainnya dan lokasinya tidak terlalu jauh dari Jakarta. Kalau begitu, hari nanti kita membawa kepada tengah Jepang. Ya. Di Rengas Dengklok, perdebatan panas terjadi. Khairul dan teman-temannya tetap menginginkan proklamasi segera terlaksana. Bahkan Soekarno sempat meluapkan emosinya. Nah, kita bisa membicarakan dengan kepala dingin dan saya menjelaskan beberapa hal. Pertama, jika Jepang memungkinkan menyerang saat mengetahui bahwa kita merencanakan proklamasi, maka lakukan proklamasi dengan segera. Sedangkan Jepang sedang terlari dengan kekalahan negaranya. Kedua, kita telah lama dijajah. Ini kesempatan baik. Ingat, kesempatan belum tentu bisa datang lagi. Ketiga, para pemuda menganggap bahwa kemerdekaan ini disusun oleh warga Indonesia tanpa campur tangan dari Jepang. Itu benar, Bu. Kita harus segera melaksanakannya. Kalau begitu, kapan kita akan melakukannya? Kita akan melakukannya saat kita tiba di Jakarta. Maaf jika saya telah pembicaraan. Saya akan menjamin bahwa kita dan Bung Hatta sampai ke Jakarta dengan selamat dan proklamasi dapat dilaksanakan besok, lambat-lambatnya jam 12 siang. Setelah Ahmad Subarjo menjamin proklamasi akan segera terlaksana tanggal 17 Agustus, mereka kembali ke Jakarta lalu menuju ke rumah Laksamana Maeda untuk merancang teks proklamasi dan diketik oleh Sayyidina. Hasil akhirnya, proklamasi diatasnamakan Indonesia dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Kemudian proklamasi dibacakan tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Setelah proklamasi, dilakukan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dan dikibarkan oleh Latif Hendraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Trimurti. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945,
atas nama bangsa Indonesia, Soekarno